Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Realme GT Neo 3 dan Realme GT Neo 3T. Dua HP ini punya nama yang mirip-mirip. Waktu launchingnya juga barengan. Dan sama-sama di branding sebagai HP racing atau HP balap. Tapi harga keduanya tuh bisa beda lumayan jauh ya. Bahkan selisihnya tuh bisa sampai 1,5 juta rupiah. Emang bedanya di mana aja sih? Nah, daripada makin penasaran, yuk kita bahas. Selain dari corak desain bodinya, bagian yang paling berasa racing banget dari kedua HP ini tentu aja di mesin performanya. Nah, dengan harga yang lebih murah, GT Neo 3T ini tuh masih dikasih mesin turbo keluaran tahun lalu yang performanya sendiri masih gaspol banget untuk dipakai tahun ini. Yap, Snapdragon 870. Sementara GT Neo 3 ini emang dapat privilege sih, bisa nyicipin mesin turbo keluaran baru. Dan debutnya juga di HP ini yang performanya sendiri udah 1112 sama Snapdragon 888, yaitu Dimensity 8100. Ya, dengan mesin yang sama-sama turbo kayak gini, digeber main game berat itu tinggal merem aja sih. Udah auto ngegas lah. Paling permasalahannya gamenya bakal seoptimal apa sih di mesin yang ngegas kayak gini? Bakal pakai settingan rata kanan kah? Atau malah biasa-biasa aja? Kayak misalnya pas main PUBG Mobile deh. Dua HP ini tuh sebenarnya udah auto enak ya. Jalan stabil di 60 fps itu udah sama-sama bisa lah. Nah, yang menarik tuh justru di Neo 3T yang lebih murah ya. 60 fps-nya di sini tuh malah udah bisa pakai grafis HDR yang lebih kelihatan realistis. Kalau di Neo 3 itu bisa sih pakai grafis HDR, cuma fps-nya nih malah kena limit di Ultra, alias cuma mentok di 40 fps aja. Pas main Mobile Legends juga gitu. Harapannya sih ini bisa main pakai 120 fps ya. Cuma ya kok masih mentok gitu di 60 fps aja. Malah di Neo 3 ini yang lebih mahal itu nggak bisa nyalain opsi grafis yang lebih cakep di Ultra. Jadi ya sekilas kayak nggak ada bedanya gitu sama HP 2 jutaan yang juga udah bisa sama-sama main di 60 fps. Ya, mesin turbo di sini memang lebih punya tenaga buat nge-rematch berturut-turut ya. Dan ini pengalaman saya ngegeber 3 match rank sampai lebih dari sejam. Performa keduanya tuh masih anteng-anteng aja di kisaran 58 sampai 60 fps. Perbedaan karakter dua mesin HP ini makin kelihatan ya pas saya siksa pakai game setan Genshin Impact. Ya, ini sama-sama saya siksa pakai settingan paling mentok kanan, highest 60 fps. Dan di sini Snapdragon 870 memang punya konsistensi performa yang menurut saya sih lebih bagus ya. Sementara Dimensity 8100 ini pas main di atas 5 menit, performanya tuh udah mulai ketar-ketir. Dari yang tadinya mantep di 50 sampai 60-an fps, tahu-tahu tuh ngedrop ya di 38 sampai 40-an fps. Dan di kondisi kayak gini, body Neo 3 ini emang udah mulai anget-anget sih. Jadi mesinnya tuh bakal otomatis ngurangin performanya tipis-tipis. Nah, masalah panas ini emang sempet jadi keluhan saya pas pakai Neo 3. Apalagi kalau pakai settingan yang paling maksimal dan mode GT-nya sama-sama diaktifin. Yang mana performanya kalau mode GT ini diaktifin itu bakal di-push abis-abisan sih. Nah, lain ceritanya nih pas dipasangin fan cooler. Neo 3 yang tadinya tuh gampang banget demam dan performanya naik turun, di sini nyaris stabil dong pas pakai pendingin tambahan kayak gini. Nggak ada lagi tuh naik turun mendaki gunung lewatin lembah kayak yang sebelumnya. Bahkan Neo 3T sendiri nggak bisa sestabil ini biar sama-sama dipasangin pendingin. Ya emang sih secara performa, Dimensity 8100 ini tuh sebenarnya udah superior banget, seenggaknya untuk saat ini. Tapi menurut saya, SoC kelas flagship sekarang ini, termasuk si 8100 ini, memang rata-rata belum dibekalin sistem pendingin bawaan yang lebih proper. Jadi ya mau nggak mau kalau pengen dapetin performa maksimalnya, ya sementara ini mesti dipasangin fan cooler sih, supaya performanya tuh bisa lebih all out tanpa takut panas lagi. Dengan harga yang lebih mahal, GT Neo 3 ini udah pakai sensor kamera kelas flagship, yaitu Sony IMX766 Plus OIS. Yang sebelumnya juga sempat saya bilang bagus banget di Realme 9 Pro Plus. Nah, pas dijajarin hasil fotonya, Neo 3T ini yang lebih murah, itu justru punya karakter warna yang lebih nonjok sih. Yang biru tuh jadi biru banget, yang hijau juga makin hijau.
Pokoknya yang demen sama warna-warna gojreng, kayaknya bakal lebih suka deh sama jepretannya Neo 3T ini. Nah, kalau Neo 3 ini cenderung punya warna yang lebih natural sih ya. Dan sesekali underexpose, yang bikin hasil fotonya tuh jadi kelihatan lebih redup. Pas pindah ke lensa ultrawide-nya juga kurang lebih gitu sih hasilnya. Pokoknya olahan warna di Neo 3T ini rata-rata lebih maknyus deh dari sang kakak yang harganya tuh lebih mahal. Ya menurut saya dengan racikan software yang serupa kan sama-sama Realme gitu. Apalagi sama-sama GT Neo 3 series. Ya harusnya Neo 3 yang harganya lebih mahal ini bisa ngasih jepretan yang lebih matang sih. Toh HP-HP dengan MediaTek apalagi yang kelas atas itu kan biasanya udah punya ISP atau Image Signal Processing yang tentunya lebih bagus kan. Kalau buat foto-foto malam, Sony IMX766 di Neo 3 ini emang nunjukin kelasnya banget. Sensor kamera gede plus OIS jadi benefit tersendiri nih untuk keperluan foto-foto di malam hari atau low light. Apalagi kalau pakai night mode yang biasanya tuh ada jeda waktu buat ngambil gambar. Ada OIS di sini tuh emang bikin tangan gak gampang tremor ya. Fokus kamera juga jadi lebih ngebut. Mode malam di Neo 3 ini juga cukup bagus buat ngejaga detail dan warna lampu. Yang mana kalau di Neo 3T ini cenderung nggak konsisten sih. Soalnya kadang bagus, kadang malah flat aja. Ya, kalau buat ngerekam video, dua HP ini tuh udah sama-sama cakep ya. Karena udah bisa rekam video 4K di 60 fps. Mantep banget. Cuma di sini tuh GT Neo 3 hasilnya kelihatan lebih stabil ya ketimbang Neo 3T. Ini kelihatan banget sih. Di Neo 3T itu kayak ada goyang-goyang dan geter-geternya tuh masih berasa banget. Nah, ini kalau saya bawa ke tempat yang cukup backlight, kelihatan nggak bedanya? Nah, kalau pengen dapetin angle yang lebih luas, bisa banget nih pakai lensa ultrawide-nya buat ngerekam video. Tapi untuk resolusinya nih cuma mentok ya di Full HD aja. Dan kalau dibawa sambil jalan, harusnya sih udah cukup stabil ya kayak gini ya. Ya, kalau dipakai buat ngevlog, kedua kamera depan ini tuh punya resolusi yang sama ya, sama-sama Full HD. Dan di sini tuh ada perbedaan di bagian warna muka sih. Tapi yang lebih natural tuh justru di Neo 3T ya, nggak terlalu merah gitu mukanya. Ini kalau saya rekam sambil jalan, kelihatan nggak perbedaan kestabilan antara dua kamera depan ini? Oke, sekarang saya bawa ke kondisi yang backlight ya. Wow. Nah, beda banget gak sih? Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari GT Neo 3 atau GT Neo 3T? Komen di bawah ya. Nah, buat yang hobi maraton film atau serial di Netflix dan juga Disney Plus Hotstar, layar kedua HP ini sebenarnya udah sama-sama legit ya. Udah pakai AMOLED, refresh rate 120Hz, yang mana udah pakai sistem adaptif. Jadi udah mewah lah untuk visualnya. Paling bedanya itu di posisi punch hole-nya dan tingkat kegelapan dark mode-nya. Nah, ngomong-ngomong dark mode ini agak unik ya. Karena justru di Neo 3T yang harganya lebih murah, dark mode-nya ini tuh lebih advance gitu. Artinya dark mode-nya ini punya tingkat kegelapan yang lebih gelap dan lebih pekat lagi. Bahkan di pengaturannya juga ada gitu. Ya memang secara fabrikasi, Dimensity 8100 di Neo 3 ini punya ukuran yang lebih kecil di 5 nanometer. Tapi setelah dipakai sehari-hari,
kok saya nggak nemu gitu ya perbedaan yang signifikan untuk konsumsi baterainya. Alias ya kurang lebih masih sama gitu konsumsi baterai antara Neo 3 dan Neo 3T. Nah, selain desain dan performa, bagian yang gak kalah racing dari kedua HP ini tentu aja ada di chargernya. Yes, sama-sama dikasih charger 80 watt. Dan nggak perlu dibeli terpisah, jadi tinggal pakai aja. Tapi sebelum ngebahas kemampuan charger 80 watt ini, saya pengen cerita ya. Coba deh Anda bayangin, HP yang biasanya Anda pakai buat aktivitas sehari-hari, misalnya buat kerja, buat dokumentasi, buat multimedia, buat main game, Anda pakai 1 hari penuh. Terus malamnya Anda lupa ngecas dan baru sadar paginya itu baterai nyisa 2%. Sementara setengah jam lagi Anda mesti buru-buru berangkat ke kantor, naik transportasi umum, dan pengennya sih baterainya tetap standby, punya kapasitas yang lumayan gitu ya, supaya bisa dipakai untuk komunikasi di sepanjang perjalanan. Nah, charger 80 watt ini tuh kayak dewa penyelamat banget. Karena di kondisi yang darurat kayak gini, dia bener-bener dibutuhin gitu. Ya, ditinggal mandi sama sarapan, terus sambil colok bentar sekitar 12 menit, baterai kedua HP ini tuh udah sama-sama keisi 50%. Udah setengahnya loh. Dan bahkan cuma butuh waktu sekitar setengah jam lebih dikit buat ngisi baterainya sampai bener-bener penuh. Yang menarik tuh meskipun ngecasnya cepat, tapi suhu bodinya pas dipakai ngecas itu nggak panas-panas banget. Dan menurut saya sih cukup aman ya buat baterainya. Tapi ada yang perlu Anda ingat ya, kalau mau pakai fungsi charging cepat kayak gini, sebaiknya pakai kabel bawaan. Karena waktu itu saya coba pakai kabel dari HP lain, itu kayak nggak maksimal dan efisien untuk proses pengisiannya. Ya meskipun secara performa, baterai dan charger, kedua HP ini tuh masih mirip-mirip, tapi dengan harga yang lebih murah, tentu ada bagian yang dalam tanda kutip kena diskon ya di Neo 3T ini. Salah satunya di bagian storage, yang mana di sini tuh hanya ada satu varian dan lebih kecil juga, yaitu 128 GB. Nah, dengan absennya slot micro SD di kedua HP ini, tentu bagian ini tuh harus jadi pertimbangan matang-matang sih. Terutama buat Anda yang emang hobi ngoleksi banyak game dan rekam video 4K. Karena kapasitas 128 GB ini itu bakal kerasa pas-pasan juga sih untuk penggunaan jangka panjang ke depannya. Terus dukungan Wi-Fi 6 yang lebih kencang juga absen nih di Neo 3T ini. Ya memang sih untuk penggunaan sekarang masih jarang gitu nemuin Wi-Fi yang support Wi-Fi 6 gitu ya. Tapi pas nanti teknologinya udah makin merata, ya bisa langsung nyobain di HP-nya. Kalau buat GPS lock, kedua HP ini tuh udah sama-sama punya akurasi yang cukup bagus ya. Ya udah nyaris akurat lah. Paling bedanya itu lebih ke kecepatan penguncian GPS-nya. Yang mana di Neo 3T ini yang lebih murah, yang pakai Snapdragon, itu rata-rata punya proses penguncian GPS yang relatif lebih cepat. Baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Realme GT Neo 3 dan Realme GT Neo 3T. Nah, dengan harga 1,5 juta lebih murah, sebenarnya Anda tuh udah bisa dapetin mesin performa dan kemampuan charging yang sama-sama racing ya di Neo 3T ini. Ya nyaris nggak ada perbedaan yang signifikan gitu, sampai ngurangin pengalaman penggunaan. Jadi buat Anda yang ada keterbatasan budget, emang ngambil HP ini tuh udah cukup banget sih. Terutama buat Anda yang emang ngejar performa buat main game yang nyaman dan stabil. Nah, tentu dengan harga yang lebih mahal, Realme GT Neo 3 ini memang punya privilege untuk pakai mesin turbo yang lebih baru ya. Yang mana secara performa juga harusnya sih lebih ngegas lagi. Ini kalau dioptimalin buat main game-game populer, saya jamin deh, mesin turbo ini tuh bakal jadi favorit buat HP flagship killer di tahun 2022. Nah, selain itu, Realme GT Neo 3 ini juga ngasih kapasitas penyimpanan yang 2 kali lebih gede ya, yaitu 256 GB, yang mana ini sweet spot storage banget nih, terutama buat HP-HP yang nggak punya slot micro SD. Dan yang terakhir, kamera dengan sensor lebih gede plus OIS yang bakal ngebantu buat foto-foto malam lebih bagus lagi. Tapi dengan fitur-fitur ekstra tadi, menurut Anda worth it nggak sih ngeluarin budget 1,5 juta lebih mahal buat ngebungkus HP ini? Yuk komen di bawah. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung buat ngambil Realme GT Neo 3 atau Neo 3T ini ya. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini.
Ya, terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.